Ingat ya, jadi dua ulama ini kalau dalam panduannya Pekalongan itu kan dibuat Habib dan dijadikan bin Yahya. Dan saya ingin mengajak kepada masyarakat, andai kata ada dari silsilah Thoriqah, entah itu ngambilnya dari Habib Lutfi atau dari siapa saja, kalau menemukan Syekh Abdul Malik Purwakarta ini di bin Yahyakan, kemudian Syekh Ahmad Nahrawi di bin Yahyakan dengan gelar Habib, itu secepatnya langsung tolak. Dalam kesempatan malam hari ini saya juga ingin artinya menjelaskan daripada Thoriqah. Kalau kemarin Qadiriyah, sekarang saya lebih fokus kepada Syadziliyah yang puluhan tahun secara sanad, silsilah, dan dalam tawasulnya mungkin sudah banyak yang menganggap bahwa Habib Lutfi ini mengambil sanad Syadziliyah ini dari Habib, Habib gurunya. Ini ada ketimpangan yang sangat luar biasa. Sebelum saya lebih jauh membahas ini, mari kita sama-sama, karena ini adalah Thoriqah Syadziliyah. Kita tahu pendirinya, pencetusnya adalah Al-Imam Abu Hasan Asyadzili. Abu Hasan Asyadzili ini beliau pernah menyampaikan di dalam makalahnya, fal yaqra fi kulli yaum hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Jadi Al-Imam Abu Hasan Asyadzili ini pernah menyampaikan supaya kita ini selalu utuh keimanannya, dimudahkan segala urusannya, maka setiap hari jangan pernah lepas membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu Al-Imam Abu Hasan Asyadzili sebagai pendiri Thoriqah Syadziliyah. Sebelum saya jelaskan ketimpangannya di mana sanad silsilah Thoriqah Syadziliyah yang dipegang oleh Habib Lutfi ini, nanti saya kasih pembanding dengan sanad silsilah Thoriqahnya yang ada di Pondok Petak Tulung Agung. Saya ada dokumennya, nanti kita bahas. Sebelum lebih jauh, saya ingin menjelaskan dulu asal muasalnya Thoriqah Syadziliyah ini ada itu dari sejak kapan. Kita tahu Al-Imam Abu Hasan Asyadzili, beliau ini lahir di abad ke-7. Beliau bukan orang Syadzili sebenarnya. Beliau adalah orang Maghribi, orang Maroko, Afrika Utara. Beliau lahirnya di situ. Singkat cerita, ketika beliau sudah berguru dari sekian banyak guru, beliau punya guru yang namanya Abul Fath. Abul Fath ini memerintahkan kepada Abu Hasan Asyadzili untuk mencari Qutbul Gauts. Kamu cari seorang guru yang pangkatnya Qutbul Gauts. Nah itu Pak. Jadi beliau keliling dunia musafir. Makanya kalau di dalam Syadziliyah itu ada biasanya Pak, kalau setelah talqin ijazah itu ada istilah kaifiyah untuk riadohnya ziarah ke makom-makom selama 40 hari. Ziarah ke wali-wali gitu, ke yang sudah meninggal gitu. Karena ini tafaulan, karena memang ketika pencarian Qutbul Gautsnya beliau memang musafir. Iya, bukan termasuk alif itu ya yang dibahas. Bukan. Ya saya jadi ingat dulu itu ada juga salah satu muridnya Habib Lutfi ini, mengapunten. Dia ini kan sudah baiat, sudah talqin. Akhirnya ketika menjalankan riyadhah ke 40 makom wali, ke kuburan-kuburan berikut sawan ke kiai itu, nyampailah ke Pondok Urik Pak. Itu 2014 atau berapa gitu. Saya masih ingat. Kita taruh di atas. Akhirnya ketemu sama Abah kan. Kata Abah itu sudah, karena dia orang Sunda, orang Sukabumi. Kamu kalau ikut saya, sudah kamu pulang aja ke Sukabumi, gak usah dilanjutin. Padahal waktu itu dia baru 20 makom lah, belum selesai 40 Pak. Separuh, dia bingung ya. Aduh, terus gimana Pak Kiai, saya belum selesai riyadhahnya, karena amanah dari Habib Lutfinya harus sampai selesai 40 hari riyadhahnya. Akhirnya kata Abah, udah pokoknya potong kompas aja sudah, kamu balik. Iya, dan waktu itu memang puasa Pak, harus puasa 40 hari itu puasa. Riyadhahnya begitu. Dan yang hebatnya lagi ketika di sini sama Abah dikasih makan, siapin makan, kasih rokok, makan itu orang. Akhirnya orang itu, ya udahlah kalau memang Abah ya istilahnya yang nyuruh ya buka aja, dia buka dan pulang Pak. Pulang selepas beberapa tahun kemudian lah gitu, dia punya majelis ternyata. Alhamdulillah sudah punya majelis. Nah ini kalau secara riyadhahnya kan gak nyampe tuntas 40 hari gitu kan. Saya masih ingat, karena orang Sunda kan saya yang ngobrol juga waktu itu di atas. Dia sampai bingung, gak usah bingung sampean mau cari wali yang sudah mati. Kalau sampean yakin yang dimaksud dengan ziaratul wali 40 ini ya bukan di kuburan yang sudah mati saja. Artinya banyak makna, karena pencarian puncaknya pada waktu itu Abu Hasan Asyadzili itu diperintahkan oleh Syekh Abul Fath itu mencari Qutbul Gauts, wali yang memang pada waktu itu menjadi wali kutub yang masih hidup, yang pada akhirnya singkat cerita beliau ketemulah dengan Syekh Abdul Salam Al-Masis.
Nah, itu guru yang sangat berpengaruh menjadikan cikal bakalnya Syadziliyah itu ada. Ketika ketemu sama Syekh Abdus Salam Al-Masis, karena beliau waktu itu ada di atas gunung di dalam gua lagi kholwat, begitu dia mau nyampai ke tempatnya Syekh Abdus Salam Al-Masis, itu hebat, itu daripada karomahnya Pak, karomah Syekh Abdus Salam Al-Masis. Jadi semua keilmuan, artinya apa yang dia punya itu terasa luntur semua. Artinya disucikan total. Sebelum naik ke gunung itu ketemu sama Syekh Abdus Salam Al-Masis. Akhirnya ketika sudah bertemu sama Syekh Abdus Salam Al-Masis, cuma satu Pak yang dipertanyakan itu. Dia itu ingin mencari jawaban daripada Ismul A'zam, Ismul Zat. Artinya hakikatnya Ismul A'zam, hakikatnya Ismul Zat itu seperti apa? Kalau kita kan secara lafziyah tahu Ismul A'zam atau Ismul Zat ya Allah, ya Allah kan begitu. Tapi bukan itu yang dicari oleh Abu Hasan Asyadzili. Maka yang berperan sangat berpengaruh membentuk seorang Abu Hasan Asyadzili menjadi pendiri tarekat Syadziliyah itu Abdus Salam Al-Masis. Akhirnya beliau udah ketemu, dan di mana-mana juga nggak ada yang namanya wali mengaku wali, itu nggak ada. Cuman masyhur bagi kalangan para wali yang lainnya memang itu wali kutub. Orangnya sangat sederhana dan dia tidak mengatakan anak wali kutub, tidak, nggak pernah. Nah akhirnya setelah berguru beberapa lama dengan Syekh Abdus Salam Al-Masis, beliau diperintahkan ke daerah Syadziliyah. Nah di situ juga sudah dikasih wejangan. Nanti kalau kamu sudah sampai ke daerah Syadziliyah, kamu akan mempunyai gelar Syadziliyah. Nah di situ. Dan yang menjadi wasilah bertemunya dengan Nabiullah Khidir yang melalui Syekh Abdus Salam Al-Masis. Nah setelah ketemu sama Syekh Abdus Salam Al-Masis itu juga masih berjalan lagi Pak. Seluruh Afrika itu sampai dia ke Syadziliyah. Wah Tunisia, semuanya di jalan beliau. Musafir. Makanya ada tradisi di dalam Syadziliyah itu kalau sudah talqin baiat pasti dia musafir selama 40 hari. Artinya ke makom-makom, riyadhah seperti itu. Yang kemudian akhirnya bertemulah dengan Nabiullah Khidir salam. Singkat ceritanya begitulah dalam Karamatul Aulia itu. Nah setelah itu akhirnya beliau melalui bimbingan guru dan mendapatkan SK melalui dari Nabi Khidir. Kalau dulu itu kan memang Pak, wali itu kan SK-nya itu harus nunggu Nabi Khidir dulu Pak. Kalau sekarang kan tanpa harus ada Nabi. sekarang itu kalau bagi jadi wali itu gampang, tanpa harus nunggu Nabi Khidir, Nabi Muhammad gak usah, SK-nya gampang. Ya, sekarang itu mendirikan sufi dunia. Itu tercatat. Jadi SK nggak mudah jadi wali itu ya, harus ada persetujuan dulu dari Nabi Khidir, dari para wali yang lain, dari khususnya Nabi Muhammad SAW. Sekarang mah asalkan dekat dengan orang yang hebat aja bisa dapat SK wali. Nah itu bedanya ya. Singkat cerita, setelah menetap di Syadziliyah, nah beliau membuka atau istilahnya membuat suatu ajaran torikoh yang namanya Syadziliyah. Nah ini menyebar, pada mulanya menyebar di Afrika, di Libya, Tunisia, bahkan sampai ke Nusantara. Tapi catatan ya, kalau yang pertama kali masuk ke Nusantara ini, yang tua tetap Qadiriyah sama Satariyah. Ingat-ingat, Syadziliyah akhir-akhir. Dan saya juga kadang-kadang ingin meluruskan Pak, kebanyakan orang ini sering ngomongnya bukan Satariyah, Satoriyah gitu. Dan karena kan itu yang mendirikan Satariyah itu Abdullah Sattar Pak. Itu kan dinisbatkan kepada Syekh Abdullah Sattar, harusnya Satariyah, jangan Satoriyah. Kalau Sator pakai to. Tapi saya juga beberapa kali waktu di Tangerang ngobrol sama Kiai Hafiz, saya bilang, dia kan orang Jatman, Pak Kiai, saya bilang, lo kenapa kalau di Jatman kok gak pernah dibenerin tuh istilah Satoriyah ini? Itu kan Abdullah Sattar. Saya bilang, oh iya ya Abdullah Sattar, ngakuin dia. Artinya kalau hanya sekedar ini kan alasannya ilat Jawa andai kata nggak bisa, tapi Sattar mah bisa aja Pak, wong dari to ke tak gitu. Artinya biar nanti nggak salah, karena yang mendirikan Satariyah ini Abdullah Sattar. Makanya daripada orang mengatakan Satoriyah sering saya bantah, bukan Satoriyah, yang betul Satariyah. Itu ya yang paling sepuh ke Indonesia itu Qadiriyah sama Satariyah. Oke. Nah setelah berkembangnya Syadziliyah di Nusantara, ini catatan, maka Thariqah Syadziliyah ini tidak lepas jalurnya dari Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram. Ini harus jadi catatan, ibarat pondasi utamanya, sumbu utamanya nih, dipegang oleh Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram. Beliau lahir di Purbalingga, Jawa Tengah. Kita sudah ketemu sama murid-muridnya. Nah yang membawa ke Indonesia Syadziliyah itu dari muridnya Kiai Haji Ahmad Nahrawi Muhtaram ini, ada yang bernama Kiai Haji Abdul Malik Purwokerto. Nah dari Kiai Haji Abdul Malik inilah baru menyebar ke yang lain-lainnya. Pokoknya duanya ini, dua sumbu ini jangan dilepas. Jadi yang membawa ke Indonesia adalah Syekh Abdul Malik yang dibinyahyahkan oleh Habib Lutfi itu, yang dihabibkan. Dia orang Purwokerto. Nah beliau Syekh Abdul Malik ini mengambil
jalur sanad Syadziliyah ini dari Syekh Ahmad Nahrawi Muhtaram yang juga dihabibkan. Gitu. Memang beliau wafatnya di Makkah, tapi bukan bin Yahya. Nah, saya ingin supaya para pemirsa lebih yakin bahwa yang ditulis oleh Habib Lutfi ini artinya ada kekeliruan lah. Kita mungkin entah itu kesalahan cetak atau bagaimana nggak tahu. Tapi yang jelas begini, nih. Beberapa bulan yang lalu itu ada Gus Udin ya. Dia itu orang Blitar yang diamnya di sini di Malang. Dia ini kan masih kerabat dengan Pondok Peta, Pak. Tulung Agung. Ya, Peta ini kan pesulukan Thariqah Agung Peta ini. Karena Pondok Peta ini dari pendiri pesantrennya ini adalah pemegang Thariqah Syadziliyah. Nah, di dalam sanad silsilah, makanya saya bilang ini ada ketimpangan. Sementara yang sanad silsilahnya yang dipegang oleh Pondok Peta ini masih murni. Orang nggak begitu, artinya nggak begitu. Wow. Tapi ketika silsilah sanad ini dipegang sama orang yang salah, ditulis dengan tulisan yang salah, justru malah ngikutin. Ini yang anehnya. Nih saya punya nih panduannya. Bentar ya, saya buka dulu. Karena kebetulan ada yang kesini dari Pondok Peta itu. Bahkan, nah, nih, buka Pak Sakur ya. Ini nanti ini adalah silsilah Syadziliyah yang ada di Pondok Peta. Kita kenapa berani mengungkap ya? Karena ada dari murid-muridnya Pondok Peta sudah kesini juga, sudah nyambung. Dan beliau tidak sepakat dengan sanad silsilah yang ditulis oleh Habib Lutfi. Ngapunten, ini sul adab lah. Ngapunten nggih. Tidak mengurangi. Sebenarnya kita ini kalau ada urgen kayak gini, itu beberapa kali seringkali mengirim surat apapun itu ke mereka. Tapi mereka itu kadang-kadang kurang menghiraukan. Lihat aja nanti ketika dikirim kembali oleh Abu Yamamah Ghufran untuk pembenaran sanad silsilah kepada Habib Lutfi tidak sampai dihiraukan, lihat aja, apalagi sampai tidak dirubah. Karena ini akan berkepanjangan, nanti salah. Kita hianat dong sama Abu Hasan Asadili yang sudah benar-benar capek, riadohnya betul-betul. Nih, kita lihat, kalau yang sekarang kan yang memegang adalah Kiai Haji Harir Salahuddin bin Abdul Jalil Tulung Agung. Nah, Syekh Abdul Jalil atau Kiai Haji Abdul Jalil bin Mustaqim Tulung Agung, beliau mengambil dari Syekh Mustaqim bin Husain Tulung Agung. Nah, Kiai Haji Mustaqim mengambil sanad Syadziliyah dari Kiai Haji Abdul Razak bin Abdullah At-Termasi Pacitan. Terus kemudian Syekh Abdul Razak bin Abdullah Pacitan mengambil sanad Syadziliyah dari Syekh Ahmad Ngadirejo Solo. Nah, Syekh Ahmad Ngadirejo Solo mengambil dari Kiai Haji Muhammad Abdul Malik Purwokerto. Nah, dari Kiai Haji Muhammad Abdul Malik Purwokerto, dia mengambil dari Kiai Haji Ahmad Nahrawi Banyumas Al-Makki. Nah, karena beliau wafat di Mekah. Ingat ya, jadi dua ulama ini kalau dalam panduannya Pekalongan itu kan dibuat Habib dan dijadikan bin Yahya. Dan saya ingin mengajak kepada masyarakat, andai kata ada dari silsilah Thariqah, entah itu ngambilnya dari Habib Lutfi atau dari siapa saja, kalau menemukan Syekh Abdul Malik Purwokerto ini dibin Yahyakan, kemudian Syekh Ahmad Nahrawi dibin Yahyakan dengan gelar Habib, itu secepatnya langsung tolak. Artinya untuk dibenarkan gitu, bahwa ini bukan Habib, ini bukan bin Yahya. Karena tidak menutup kemungkinan, Pak, ketika kan itu kan estafet modelnya. Ketika nanti ada Habib Lutfi mengangkat mursyid setelahnya ada mursyid, nanti akan menjalur terus saja begitu. Artinya ini kan penyelewengan sejarah. Sementara kalau sanad Thariqah Syadziliyah ini murni dipegang oleh orang Nusantara ini tanpa ada klaim Habib. Karena puncaknya ada di Kiai Haji Ahmad Nahrawi. Jadi kalau nanti menemukan di sana ada Al-Habib, ada di bin Yahyakan, itu nyatakan salah dan perlu di cross check ulang. Siapapun itu. Mungkin sekarang hanya muncul dari jalurnya Habib Lutfi, bisa saja, Pak. Syadziliyah dari yang lain juga seperti itu, karena biasanya aturan Thariqah mereka bersandarnya kepada Jatman. Ketika ketua Jatman siapa yang megang, maka dia yang punya kuasa. Nah, kalau yang memegang Jatman ini juga salah, bagaimana nasib Thariqah yang 45 muktabaroh itu nantinya? Kan gitu. Sementara kalau kita lihat dalam sejarah, ulama-ulama Thariqah itu adalah orang yang paling berperan di dalam masa depannya agama dan bangsa. Nah, ini mudah-mudahan bisa didengar ya, untuk mungkin ada jamaah yang dari Pondok Peta dan lain sebagainya.
Perlulah, bukan berarti kita istilahnya menyalahkan Habib Lutfi, tidak. Ya bisa saja mungkin karena ada kesalahan cetak gak apa-apa, tapi diingatkan, harus diingatkan. Jangan sampai terlanjur kelamaan nanti salah, malah justru menjadi salah dan salah seterusnya. Naudzubillahi min dzalik.